Shalom Gatsby Grand Wisata, apa kabar kalian hari ini? Saya berdoa kita semua yang menyaksikan online service hari ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. So hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan khotbah, ada budaya yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Meskipun semua kita nggak bisa ibadah bareng-bareng, kita semua stay at home hari ini. Mungkin kamu lagi ada di kamar, ruang tamu, atau dimanapun kamu berada saat ini. Ada 3 B. B yang pertama adalah bawa Alkitab. Jangan lupa siapkan Alkitabmu sebelum kamu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya juga siapin Alkitab saya. Ada B yang kedua adalah bawa catatan. Hari ini catat setiap khotbah, setiap rema yang kamu dapat. Karena kalau kita cuma sekedar mendengar, biasanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Biasanya nyantolnya tuh cuma sehari, tapi besok lupa. Tapi kalau kita catat, kita bisa baca lagi, oh ternyata ini rema yang aku dapat, firman Tuhan yang aku dapat ketika aku dengerin online service hari ini. Dan jangan lupa untuk kita share firman Tuhan di sosial media kita dan tag @gatsdna. Kenapa sih perlu nge-share firman Tuhan? Di saat-saat seperti ini, ketika orang membaca, ketika orang melihat, teman-teman kamu melihat, mungkin juga keluarga kamu melihat tulisan kamu, postingan kamu, mereka akan dikuatkan. Dan saya percaya itu memberi pengharapan yang baru juga buat kehidupan mereka, meskipun mereka cuma hanya melihat ya dari sosial media. Dan yang ketiga adalah be excited. Excited hari ini untuk kamu mendengarkan firman Tuhan, excited untuk mencatat, excited untuk membaca firman Tuhan juga, dan excited terlebih lagi untuk melakukan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sehari ini mari sama-sama angkat kedua tanganmu dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Thank you buat kebaikan Tuhan yang besar buat kehidupan kami. Thank you buat anugerah Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kami sama-sama mau sharing firman Tuhan. Biarkan firman yang kami dengar hari ini mendapatkan tempat yang terbaik di hati dan hidup kami. Kami mau siapkan tanah yang terbaik Tuhan di hidup kami, tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditanam dalam kehidupan kami, benih itu akan bertumbuh, mempunyai akar yang kuat, bahkan mempunyai batang-batang yang kuat, mempunyai buah yang manis yang dapat dirasakan, bukan untuk diri kami, tapi orang-orang di sekeliling kami merasakannya bahwa buah itu manis. Terima kasih Bapak. Biarkan Tuhan yang berbicara secara spesifik buat pribadi lepas pribadi yang menyaksikan online service hari ini. Bapak urapi lidah mulut perkataanku biar dikuasai oleh-Mu ya Kudus. Berbicaralah ya Roh Kudus melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur yang excited dengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama katakan amin, amin. Wow. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kayaknya nggak afdol ya kalau saya nggak kenalan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Astrid Hulisalan, biasa dipanggil Astrid. Saya melayani di Gatsby Center Lipo Cikarang di Departemen Networking. So buat teman-teman nanti one day kalau semuanya sudah normal, kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Mungkin kalau teman-teman bertemu dengan saya, entah bertemu di rayon atau bertemu di manapun, please say hi to me ya. Please say hi. Meskipun saya nggak tahu siapa kamu karena saya nggak bisa bertatap muka langsung sekarang, tapi saya pastikan saya akan bilang hai balik. Oke ya. Oke. Ternyata kita udah 3 bulan melakukan online service. 3 bulan kita stay at home, 3 bulan kita physical distancing. Kita akan masuk namanya masa new normal ya, adaptasi kebiasaan baru. Udah 3 bulan ternyata kita nggak bisa sama-sama, nggak bisa hangout, nggak bisa full bareng, nggak bisa beribadah sama-sama, nggak bisa salaman lah, nggak bisa rangkulan lah, nggak bisa ngobrol tatap muka dengan orang banyak. Dan ternyata 3 bulan udah kita lalui ya, 3 bulan udah kita lalui.
Dan kalau kita ingat-ingat, kita masuk di bulan Juni. Di bulan Juni adalah bulan ke-6 di tahun 2020. At least adalah kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020. Wow, pertengahan tahun 2020 nih. 2020 sudah di pertengahan tahun. Di 2020 ini ternyata banyak surprise, banyak kejutan yang terjadi di tahun 2020 ini. Kalau teman-teman ingat lagi, teman-teman flashback lagi, di awal tahun kita dikejutkan dengan banjir. Wah, banjir di mana-mana. Jakarta kena banjir, Bekasi kena banjir, Tambun pun kena banjir kan? Banjir di mana-mana. Oke, bulan kedua juga ternyata masih ada banjir. Februari juga masih ada banjir melanda. And then masuk di bulan yang ketiga, di bulan Maret, ternyata COVID mulai masuk Indonesia. Bahkan sudah masuk Indonesia. Udah mulai ada yang kena ya, 1, 2, kemudian lama-lama menyebar. Sehingga pemerintah pun membuat satu keputusan bahwa kalau yang kerja dari rumah, yang sekolah dari rumah, yang bergereja, yang Kristen, Muslim, Hindu, Katolik, semuanya yang mempunyai rumah-rumah ibadat nggak boleh beribadah sama-sama berkerumun, harus beribadah dari rumah, dan semuanya dilakukan di rumah. Harus ada physical distancing, ada kebiasaan-kebiasaan baru, harus semakin rajin cuci tangan ya. Ternyata udah setengah tahun kita laluin, kita lewati. Saya percaya meskipun banyak yang kita alamin ya sepanjang setengah tahun ini, 6 bulan ini banyak yang kita alamin. Mungkin teman-teman banyak kehilangan orang-orang yang kalian kasihi, kalian cintai. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, mungkin gaji kamu dipotong, mungkin usaha kamu mulai melarat gara-gara pandemi ini. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sikapnya nggak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap pada pendiriannya, dia tetap akan menolong, dia tetap akan menjaga, dia tetap akan memelihara kehidupan kita. Meskipun kamu, aduh gue lagi ngalamin ini nih street, gue kayaknya aduh sukar banget hidup gue. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, kamu yang bilang kamu lagi hidup sukar banget, kamu yang bilang hidup kamu lagi melarat banget, kamu kehilangan pekerjaan, tapi sampai hari ini hidup kamu tuh cukup ya, cukup. Kamu masih bisa makan, cukup. Kamu masih bisa isi bensin di kendaraan kamu, cukup, begitu kan, dicukupi segala kebutuhan kamu sampai hari ini. Bukankah Tuhan menyertai kamu? Bukankah Tuhan menolong kamu? Bukankah Tuhan memelihara kehidupan kamu? So jadi nggak ada alasan buat kita bersungut, karena Tuhan tetap sama. Mungkin kita kehilangan banyak orang, mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, tapi Dia berjanji untuk memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Dia tetap sama. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. So yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita juga tetap mempunyai sikap yang sama terhadap Tuhan, atau justru keadaan kita saat ini membuat kita merubah sikap kita terhadap Tuhan gara-gara pandemi ini, gue jadi susah, gue jadi melarat, gue kehilangan banyak orang, membuat sikap kita tuh berubah, cara pandang kita tuh berubah sama Tuhan, membuat kita yang biasanya rajin untuk datang sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa, rajin baca Alkitab, tapi gara-gara situasi, gara-gara kondisi ini membuat kita jauh dari Tuhan, membuat sikap kita berubah daripada Tuhan. So hari ini saya ingin share sesuatu buat teman-teman semua. Kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang memberkati kehidupan saya, dan saya berdoa hari ini tokoh tersebut juga memberkati kehidupan kamu yang menyaksikan online service hari ini. Dan di bulan ini kita masuk di tema attitude, sikap. Dan ketika saya baca tokoh ini, saya baca kisahnya, ini orang yang mempunyai sikap
pendirian yang teguh. Meskipun resiko yang dialami adalah kematian, habis hidupnya, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia tetap nggak berubah. Kalau Tuhan aja nggak berubah, kuasanya nggak pernah berubah, pribadinya nggak pernah berubah dalam kehidupan kita, bahkan janjinya nggak pernah berubah dalam kehidupan kita, masakan kita berubah sama Tuhan. Hari ini mari sama-sama buka di Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat 11 sampai 14. Daniel 6 ayat 11 sampai 14. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, Daniel 6 ayat 11 sampai 14. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. 13. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Lanjut, jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Oke, 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Well, ini cerita tentang Daniel. Mungkin kamu udah pernah mendengarkannya, kisahnya di sekolah minggu. Yang rajin banget ikut sekolah minggu pasti tahu ceritanya. Perikopnya adalah gua singa. Daniel adalah seorang buangan. Dia adalah salah satu dari bangsa Israel yang dibuang pada saat itu, orang buangan, orang tawanan di Babel. Nah, Daniel ini orang yang begitu cerdas. Dia cerdas, bahkan firman Tuhan katakan bahwa kecerdasan Daniel, kepintaran Daniel itu belum ada yang bisa nandingin. Daniel orang yang cerdas, takut akan Tuhan. Sampai raja pada saat itu memberikan kedudukan yang cukup tinggi buat Daniel karena saking dia cerdas, mungkin dia juga santun, attitude-nya bagus. Wow, oke banget ya. Dia kalau jadi cowok kayaknya lelaki idaman banget ya guys. Buat cewek-cewek tuh lelaki idaman kayak Daniel. Cerdas, takut akan Tuhan, santun, wah udah ciamik guys. intermezzo. Oke, dan tapi gak sedikit orang-orang yang ketika melihat kedudukan Daniel, melihat wah ini kan orang buangan, wah ini kan orang tawanan, ngapain nih orang dapat jabatan yang tinggi, ngapain nih orang enak banget ya di kedudukan yang atas. Harusnya tuh dia nggak boleh kayak gitu, harusnya itu dia disuruh-suruh. Dan akhirnya orang-orang yang iri, benci, nggak suka dengan kepercayaan yang diberikan raja saat itu kepada Daniel, mereka mencari-cari cara, mereka sepakat untuk menjatuhkan Daniel. Mereka cari cara gimana ya caranya supaya si Daniel ini jatuh. Dan akhirnya mereka menemukan cara untuk menjatuhkan Daniel. Mereka bermufakat. Firman Tuhan katakan di ayat 8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengusaha dan wakil raja, para menteri dan bupati, banyak banget nih, telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja
dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja mereka, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Gila, jahat banget. Begitu banyak orang yang jahat. Akhirnya mereka dapetin bahwa nggak boleh satupun ada yang datang ke dewa, ke Tuhan, pada manusia untuk memohon kecuali kepada Raja Darius saat itu. Tapi apa yang Daniel lakukan? Apa yang Daniel lakukan ketika dia tahu hal itu adalah ancaman gua singa? Dia tidak sama sekali merubah sikapnya. Dia tidak sama sekali merubah cara pandangnya. Bukannya dia takut karena dia orang buangan, bukannya dia berpaling sama Tuhan, bukannya dia harusnya patuh karena dia tawanan buangan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, Daniel tetap berlutut, Daniel tetap berdoa, Daniel tetap memuji Allahnya. Gak ada halangan bagi Daniel untuk datang sama Tuhan. Meskipun resikonya adalah gua singa, resikonya adalah kematian, resikonya adalah bangsa Israel yang ada saat itu dalam pembuangan. Mereka juga mungkin mengalami risiko yang besar karena Daniel gak patuh, Daniel gak taat aja, Daniel gak nurut. Tapi dia tetap memilih sikap untuk takut akan Tuhan. Dia tetap memilih sikap untuk datang ke Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Hari ini, teman-teman, apa sih yang kita alami? Permasalahan apa sih yang kita hadapi? Saya mungkin nggak tahu apa yang teman-teman alami. Wah, gue lagi melarat banget nih. Wah, gue lagi tertekan banget. Gue lagi ada di dalam lembah kekelaman banget. Gue dalam penuh tekanan. Saya nggak tahu apa yang kamu hadapin hari ini. Saya nggak tahu masalah apa yang kamu sedang alami, tekanan apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Tapi saya mau bilang, Daniel dalam keadaan yang sangat penuh dengan tekanan, dalam keadaan yang ingin dijatuhkan, dalam keadaan pembuangan, dia tetap memilih sikap untuk datang ke Tuhan, untuk datang berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Apakah sikap yang kita ambil, teman-teman, hari ini? Apakah sikap yang kita ambil saat kita ada dalam tekanan? Apakah kita dalam tekanan membuat kita jauh daripada Tuhan? Dalam tekanan membuat kita mencari jalan keluar sendiri. Dalam tekanan kita memilih untuk cari solusi lewat orang-orang yang kita kenal, mempunyai hikmat, kebijaksanaan yang pintar banget lah dia kalau nyari jalan keluar. Atau kita memilih sikap seperti Daniel. Kita memilih sikap untuk datang sama Tuhan, kita memilih sikap untuk tetap bangun hubungan sama Tuhan, kita memilih sikap untuk tetap berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meskipun keadaan kita sedang sangat sulit. Apakah kita memilih sikap seperti itu? Atau sebaliknya? Meskipun Daniel, dia harus mengalami gua singa, akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Mungkin dia saat itu bisa aja mati, tubuhnya jadi makanan, tapi dia tetap mengambil keputusan untuk mempunyai sikap takut akan Tuhan, untuk tetap bergantung sama Tuhan, untuk tetap datang dan mencari jawaban hanya kepada Tuhan, memohon hanya kepada Tuhan. Hari ini saya ingin memberitahu kamu yang menyaksikan online service hari ini, sikap yang kita ambil hari ini, keputusan yang kita ambil hari ini akan mempengaruhi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sekali lagi, sikap kita dalam mengambil keputusan hari ini mempengaruhi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Well, di akhir kisah ini,
ketika Daniel tetap memilih sikap untuk takut akan Tuhan, mencari jawaban hanya sama Tuhan, meskipun dia kehilangan jabatan, meskipun dia harus dimasukkan ke gua singa, resikonya adalah kematian, tapi dia tetap mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan, untuk tetap cari wajah Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Tuhan justru menjagai dia, melindungi dia, memelihara dia. Tidak sehelai rambutnya pun dimakan sama singa saat itu. Tuhan menyertai Daniel dalam masa kesukarannya, dalam masa penuh tekanannya, dalam masa dia dijatuhkan. Hari ini sikapmu sama Tuhan menentukan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kamu. Soul Guides DNA Grand Wisata, keadaan sulit sekalipun, penuh tekanan sekalipun, ambillah sikap takut akan Tuhan. Ambillah sikap untuk tetap berpegang teguh sama Tuhan. Ambillah sikap untuk tetap mencari Tuhan, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Amin. So, ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Hari ini saya ingin berdoa buat kamu. Apapun masalah yang kamu alami, saya berdoa. Biarkan setiap keputusanmu membawa kamu semakin dekat sama Tuhan. Biarkan apapun yang kamu alami hari ini, sikap yang kamu ambil adalah membawamu untuk kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat hari ini. Hamba berdoa hari ini Tuhan, biarkan firman-Mu gak berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan tertanam dalam hati kami dan hidup kami. Hamba berdoa hari ini Tuhan, buat teman-teman hamba-Mu, saudara-saudara hamba-Mu yang menyaksikan online service ini. Mungkin mereka lagi ngalamin masalah Tuhan, mungkin mereka lagi ngalamin pergumulan, mereka banyak kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka banyak kehilangan hal yang terjadi dalam kehidupannya, mereka banyak kehilangan Tuhan, bawa mereka untuk semakin dekat sama Tuhan. Hamba berdoa hari ini Bapa, biarkan setiap keputusan yang mereka ambil, setiap sikap yang mereka ambil akan membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati GBI Grand Wisata Tuhan. Hamba berdoa biarkan pengurapan Tuhan juga turun mengalir buat gembala, wakil, bahkan sampai Tuhan keluarga dari gembala, keluarga dari wakil pengerja Tuhan, sampai anak-anak Guides DNA Grand Wisata, mereka tetap teguh berdiri sama Tuhan. Sikap mereka mencerminkan karakter Kristus, bahkan dimanapun mereka berada, mereka melangkah, ada Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas GBI Grand Wisata, penyertaan-Mu sempurna atas Guides DNA Grand Wisata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. God bless, see you.